Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda Soleh Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, 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 Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, hari ini kita seperti biasa ya, kita belajar tematik ya, yaitu di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Dan untuk hari ini kita akan belajar PPKN, aturan di rumah. Nah, sekarang Bunda mau tanya, ada yang tahu tidak apa itu aturan? Apakah di rumah kalian ada aturannya? Ya, tentu ada ya. Nah, apakah kalian tahu apa saja aturan-aturan di rumah kalian? Nah, jadi sebelum kita lanjut, kita akan bahas sama-sama dulu ya tentang pengertian aturan. Simak baik-baik ya Nanda Soleh-Soleha. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Nah, jadi ketika aturan telah dibuat, maka kita harus melaksanakannya dan menjalankannya. Nah, sekarang aturan di rumah ya. Jadi di rumah itu ada aturannya ya. Biasanya aturan di rumah itu dibuat oleh orang tua. Aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga tanpa terkecuali, dari ayah, ibu, kakak, adik, dan semua anggota keluarga. Contoh aturan di rumah. 1. Menghormati orang tua. Jadi sebagai anak, menghormati orang tua itu adalah kewajiban kita ya. Jadi kita harus berbakti, menghormati orang tua, dan menyayangi orang tua kita. Yang kedua, membantu orang tua. Nah, membantu orang tua itu juga salah satu contoh aturan di rumah. Jadi siapa lagi yang bisa membantu orang tua kita kalau bukan kita ya kan? Jadi sebagai anak kita juga wajib membantu orang tua. Yang ketiga, mengucap salam ketika masuk atau keluar rumah ya. Jadi sebelum kita masuk rumah, kita harus mengucapkan salam. Begitupun kalau kita keluar rumah, kita juga harus mengucapkan salam. Selanjutnya yang keempat, meminta izin atau berpamitan sebelum keluar rumah. Jadi ketika kita ingin keluar rumah, misalnya kita ingin bermain atau pergi sekolah, sebaiknya kita minta izin dulu ya sama orang tua yang di rumah. Jadi ketika kita keluar, orang tua kita tidak bingung mencari kita dan bisa tahu kemana kita pergi. Yang kelima, belajar atau mengaji di rumah ya. Jadi belajar atau mengaji di rumah juga itu bisa jadi salah satu contoh aturan di rumah. Jadi ketika ada aturan seperti itu, kalian bisa terjadwal belajarnya, mengajinya. Jadi pada saat belajar, pada saat mengaji, harus belajar, harus mengaji, bukan melakukan hal lain ya, seperti bermain atau bermain HP atau menonton TV ya. Jadi waktunya belajar, bermain. Contoh yang keenam, rukun dengan sesama anggota keluarga ya. Jadi rukun dengan sesama anggota keluarga itu salah satu contoh aturan di rumah. Jadi kita harus menjaga kerukunan kita dengan anggota keluarga yang lain. Contoh yang ketujuh, menggunakan telepon genggam atau HP sesuai keperluan saja. Nah, ingat di sini menggunakannya sesuai keperluan saja ya. Jadi ketika kalian menggunakan HP untuk belajar, gunakan untuk belajar, bukan gunakan untuk bermain game atau menonton video yang lain ya. Jadi kalian harus gunakan dan manfaatkan HP dengan sebaik-baiknya ya Nanda Soleh-Soleha.
Jadi ketika kalian tidak ada keperluan untuk belajar lagi, keperluan yang penting yang lain lagi, kalian harus menyimpan HP-nya kembali ya, diingat ya Nanda. Yang kedelapan, menonton televisi di luar jam belajar. Nah, ketika kalian pada saat belajar, sebaiknya televisinya dimatikan saja ya, agar kalian lebih fokus dalam belajar. Jadi menonton TV boleh, tapi di luar jam belajar. Nah, itu tadi beberapa contoh aturan di rumah. Nah, aturan itu ada di mana-mana ya. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, di masyarakat, di tempat bermain, bahkan di pasar dan di jalan pun itu pasti ada aturannya. Nah, aturan itu dibuat agar hidup lebih nyaman ya. Jadi aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Jika tidak ada aturan, suasana rumah akan menjadi kacau ya, akan menjadi kacau tanpa adanya aturan. Baik, sekarang setelah melihat beberapa contoh aturan di rumah yang tadi Bunda perlihatkan, bagaimana aturan yang ada di rumah kalian? Apakah ada yang sama? Ya, apakah ada yang sama atau tidak? Nah, sekarang tugas kalian di halaman 29 di buku tematik, di situ ada ayo menulis ya. Kalian tuliskan dalam kotak aturan di rumah kalian. Jadi di situ ada kotak, kalian tuliskan bagaimana aturan-aturan di rumah kalian masing-masing. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bunda tunggu tugasnya ya. Akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.